Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Wow, amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul, pasal 5 ayat 12. Dan rasul-rasul, dikatakan gini, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Pertanyaannya begini, apakah hari ini itu berhenti? Ataukah hari ini bertambah banyak? Jawabannya adalah hari-hari yang kita sedang jalani dan yang akan datang. Kita akan melihat mujizat akan terjadi, bahkan tanda-tanda heran akan terjadi lebih intens. Sebab Alkitab berkata, sebab di mana kedurhakaan bertambah-tambah, maka di situ kasih karunia akan semakin melimpah. Di mana kejahatan bertambah-tambah, mujizat, tanda-tanda heran akan terjadi, akan intens, akan terjadi lebih banyak dalam kehidupan kita. Di depan mata saudara dan saya, Tuhan gak cuma cari 1-2 orang rasul, tapi Tuhan ingin pakai kita semua menjadi orang-orang percaya yang akan membawa tanda-tanda heran dan mujizat dalam seluruh kehidupan, mulai dari keluarga, dari tempat pekerjaan, bisnis, dalam komunitas, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa. Orang akan melihat mujizat-mujizat akan terjadi, bukan cuma dilakukan oleh 1 orang, tapi Tuhan akan pakai semua orang. Alkitab katakan begini, bahwa kita sedang menunggu penggenapan dari Yoel pasal yang kedua ayat 28, 29, dan 30, bahwa Tuhan akan pakai anak-anak, Tuhan akan pakai orang dewasa, Tuhan akan pakai orang tua untuk menyatakan mujizat dan tanda heran dalam hidup mereka. Generasi sekarang sedang dipersiapkan dari anak-anak untuk membawa pergerakan ini, untuk membawa sebuah revival yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Kita harus siapkan keluarga kita dengan baik. Kita harus siapkan orang-orang yang kerja dengan kita dengan baik. Kita harus siapkan jemaat yang kita pimpin dengan baik, supaya mereka siap untuk dipakai Tuhan dalam tanda-tanda heran dan mujizat. Ini harus menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Kalau Bapak Ibu tadi baca, kita berkata begini, ketika Kisah Rasul pasal 5 ini, tadi kita baca mulai ayat yang ke-12 sampai 16, bahwa murid-murid itu semakin erat di dalam persekutuan, dalam doa, pujian, penyembahan, dalam firman Allah. Mereka selalu berkumpul di serambi Salomo dan dalam persekutuan yang erat. Persekutuan yang erat itu bukan cuma dalam doa, tapi mereka juga sehati. Kisah Rasul pasal 2 berkata, apa yang mereka punya itu milik bersama. Yang kaya tidak merasa bahwa itu miliknya, yang kurang juga tidak merasa bahwa dia hidup dalam kekurangan, tapi mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang erat, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan Alkitab berkata begini, karena unity itulah, maka Tuhan hadir dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat. Karena unity dengan sesama, unity dengan Tuhan, maka perkara-perkara ilahi terjadi. Dan saya percaya bahwa mujizat adalah sebuah kata yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Karena saya percaya semua Anda yang hadir hari ini menginginkan mujizat dalam hidupnya. Betul? Dari muka saudara lihat saya, semua kita menginginkan mujizat terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita, terjadi di dalam pelayanan, terjadi di dalam pekerjaan, terjadi di dalam kota kita. Semua kita menginginkan mujizat. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dan banyak orang datang, dikatakan berbondong-bondong menghadiri acara KKR.
menghadiri kebaktian-kebaktian yang diharapkan untuk dia memperoleh mujizat di dalamnya. Apa itu salah? Tidak salah. Tapi mari saya katakan kepada saudara, bahwa banyak orang akan disembuhkan dari sakit penyakit. Banyak orang akan diberkati. Banyak orang akan dipulihkan rumah tangganya, dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit orang yang justru bersikap apatis. Saya melihat bahwa ada kalanya ketika Tuhan izinkan saya pergi untuk orang undang untuk sebuah KKR. Ada orang yang datang dengan kerinduan bernyala-nyala. Ada orang juga yang datang dengan apatis. Apa itu apatis? Acu tak acu. Apa itu apatis? Masa bodoh. Masa sih masih terjadi mujizat? Masa sih orang lumpuh bisa berjalan? Masa sih orang buta bisa melihat? Masa sih orang tuli bisa mendengar? Masa sih yang sakit bisa disembuhkan? Apatis itu artinya tidak peduli dengan keadaan, tidak peduli dengan apa yang Tuhan katakan. Dan saya percaya bahwa orang seperti ini tidak akan mengalami mujizat. Ketika mendengar kata mujizat, karena menganggap bahwa mujizat itu tidak penting, dan hanya cerita usang, cerita omong kosong, cerita hanya terjadi di masa lalu, cerita itu kan terjadi hanya di masa para rasul. Sekarang ini tidak. Orang itu tidak belajar tentang firman Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara, mujizat yang terjadi di masa lalu, hari ini akan terjadi lebih lagi untuk menggenapi firman Allah. Karena Yesus yang sama, baik dulu kemarin, hari ini dia tetap sama. Dia masih melakukan mujizat sampai hari ini. Hidup dalam mujizat, hidup penuh dengan mujizat, itu adalah suatu keadaan normal. Saudara yang tidak mengharapkan mujizat, Anda hidup abnormal, Anda tidak normal. Tapi Anda yang hidup mengharapkan mujizat, maka Anda sedang mengejar sesuatu yang baik, yang akan diberikan Tuhan kepada saudara. Tapi pengejaran itu harus datang dari hati yang cinta Tuhan. Bukan kita memperalat Tuhan dengan tujuan supaya Tuhan jawab doa saya, maksa Tuhan untuk Tuhan harus lakukan apa kehendak hati saya. No, saudara dan saya harus menunggu apa yang ada dari hati Tuhan. Menunggu waktu Tuhan untuk Anda melihat mujizat. Karena begini, dalam mengikuti Kristus, kita harus memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang salah akan membuat saudara dan saya kecenderungannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Haleluya. Jangan sampai kita mencari Tuhan semata-mata demi mendapatkan mujizat. Jangan sampai kita mencari Tuhan semata-mata hanya memperalat Tuhan untuk kepentingan kita. Aku dalam masalah ini, maka aku cari Tuhan supaya Tuhan tolong masalahku. Ada orang yang ditolong, tapi ketika ditolong, maka 10-20 tahun lagi baru dia datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena dia pikir bahwa Tuhan sudah tolong dia. Saya akan datang lagi cari Tuhan ketika ada masalah, baru saya datang cari Tuhan. Karena itu berulang-ulang kali dalam komunitas ini. Saya katakan bahwa kita datang cari Tuhan bukan karena ada masalah baru cari Tuhan. Tapi Alkitab katakan berdoalah setiap waktu. Alkitab katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Alkitab katakan begini, baca renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan engkau akan bertindak hati-hati. Maka engkau akan diberkati. Engkau akan mengalami jalan keluar. Engkau akan mengalami pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Orang yang tetap mengasihi Tuhan, maka dia tidak akan ditinggalkan. Saya katakan orang yang mengasihi Tuhan bukan tidak ada masalah. Masalahnya semakin banyak. Persoalannya semakin datang bertubi-tubi. Tapi hebatnya, Tuhan akan menjagai dia dan menuntun dia. Sehingga dia akan melihat jalan keluar dan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Saya kenal seorang anak muda, kurang lebih umurnya 40-an, 43. Dan orang ini cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia sudah berkeluarga, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu waktu dia ada masalah dalam bisnisnya. Dan masalahnya masalah gede, orang bawa lari, uangnya begitu banyak. Dan kemudian saya lihat bahwa orang ini dia tetap tenang. Berapa kali saya datang dan dia cerita, dia katakan uangnya dibawa lari sama rekannya, dan awalnya itu buat dia stres. Dan saudara, dia mengambil waktu dalam doa dan berpuasa. Dia tetap tenang. Dan istrinya katakan begini, saya juga bingung lihat suami saya. Dia tetap tenang. Lalu saya katakan, apa yang dia katakan kepada Anda? Dia katakan begini, ada Tuhan. Uang yang orang bawa lari, teman saya bawa lari, itu uangnya Tuhan. Kalau dia bawa lari uangnya Tuhan, maka dia berurusan dengan Tuhan. Dia tidak hanya berurusan denganku, tapi dia berurusan dengan Tuhan. Saya ingat waktu itu kurang lebih hampir 3 tahun lebih. Waktu saya ketemu dia lagi, dan dia katakan begini, pastor, uangnya dibawa lari teman saya, diganti Tuhan.
2 kali lipat untuk saya. Saya tanya bagaimana caranya. Pekerjaan yang dia lakukan diberkati Tuhan 2 kali lipat. Lalu saya katakan, apakah kamu tetap nuntut dari temanmu? Dia katakan gini, kalau dia pikir saya ini temannya dan dia mau kembalikan, silakan kembalikan, saya akan terima. Tapi saya tidak akan kejar dia. Saya bisa saja lapor dia di polisi dan pasti ditangkap. Tapi saya tidak mau pakai cara itu. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya ini adalah manajer. Itu berkat, itu uang bukan punya saya, itu punya Tuhan. Wow. Dia lihat mujizat. Hanya dalam waktu 3 tahun. Ada orang yang kehilangan uang. Sampai mati uangnya tidak kembali. Tapi orang ini tetap percaya, tetap berdoa. Ambil waktu doa dan berpuasa. Tetap berharap. Dan tetap mengasihi temannya. Dia melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nah, saudara pikir apakah Tuhan tidak melihat apa hal yang sederhana yang dilakukan oleh teman saya ini? Tuhan lihat. Dan Tuhan menjawabnya 2 kali lipat. Dia melihat bahwa ada sebuah tangan yang tidak kelihatannya ikut bekerja di sana. Apakah uang yang dibawa lari temannya sudah kembali? Belum. Tapi Tuhan bisa ganti dengan memakai apa yang ada pada dia. Menjadikan itu berhasil 2 kali lipat ganda. Ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Tuhan berkata begini, fokus kita ketika kita datang kepada Tuhan bukan mujizat. Fokus kita ketika kita datang kepada Tuhan bukan jawaban dari Tuhan. Fokus kita ketika kita datang kepada Tuhan adalah karena kita mau menawan hati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Yohanes 6:26 berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada banyak orang yang ikut Tuhan. Ada banyak orang yang datang cari Tuhan karena perut. Banyak orang yang datang cari Tuhan supaya Tuhan jawab kebutuhannya. Dia tidak datang cari Tuhan karena apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Dia tidak datang mencari Tuhan karena dia tidak mencari karena cinta. Tapi dia mencari Tuhan menurut Yohanes 6 ayat 26 ini. Dia memperalat Tuhan untuk dia memuaskan perutnya. Dan Tuhan tegur mereka, orang yang mengikuti. Ini adalah orang yang banyak. Tuhan berkata, kamu mengikuti aku. Karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Dan kamu kenyang. Yesus baru memberi makan 5.000 orang. Dan mereka terus ikuti Yesus. Karena mereka pikir, wow, tidak kerja tapi diberi makan kenyang oleh Yesus. Iya. Saudara, kita tidak boleh memperalat Tuhan untuk tujuan kita. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat setiap hari dalam hidup, maka kita harus ikut Tuhan. Karena betul-betul kita mencintai Tuhan. Hari ini semua kita ada dalam masalah, punya persoalan. Jangan fokus kepada masalah. Tapi ketika masalah datang, tanya kepada Tuhan, saya mau belajar apa dari masalah yang saya hadapi. Haleluya. Maka kita akan bertumbuh. Rohani kita akan naik. Kalau itu dosa, minta ampun. Tapi kalau masalah itu seizin Tuhan, maka Tuhan sedang melatih karaktermu. Tuhan sedang melatih kesetiaanmu. Tuhan sedang melatih tanggung jawabmu. Mungkin kita sedang mulai dengan hal kecil. Tapi ketika kita setia di situ, maka kita akan dipercayakan dengan perkara besar. Mungkin kita dikasih tanggung jawab oleh Tuhan. Lakukan tanggung jawab itu dengan baik, dengan benar. Maka satu waktu nanti kita akan dipercayakan tanggung jawab yang besar. Mungkin kita dipercayakan oleh Tuhan karunia, kemampuan, talenta dalam bidang ini. Lakukan dengan setia. Jangan masa bodoh. Setiap waktu pergunakan dengan baik. Maka yang punya waktu, yang punya hidup itu memperhatikan. Ingat, promosi itu Tuhan cuma percayakan mulut para pemimpin untuk mengangkat kita. Tapi sesungguhnya promosi datang dari Tuhan. Alkitab katakan, Yohanes 6 ayat 26, mereka bukan rindu mengenal pribadi Tuhan lebih dekat. Tapi mereka menginginkan sesuatu yang ada di tangan Tuhan. Kita pagi hari ini datang bukan karena apa yang ada di tangan Tuhan. Tapi kita mau menawan hati Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya datang bukan karena apa yang di tangan Tuhan. Pagi hari ini saya datang karena saya mau menawan hati Tuhan. Ketika Bapak Ibu menawan hati Tuhan, maka kita akan dapat perbendaharaannya. Ini prinsip kekristenan yang harus Bapak Ibu bawa dalam hidup kita. Betul mujizat ada. Betul tanda-tanda heran ada. Tapi prioritas kita, fokus kita bukan itu. Kita mau datang dan tawan hati Tuhan. Kita mau datang dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tawan hatinya, kita dapat perbendaharaannya. Dan fokus kita haruslah pribadi Tuhan. Amin. Sumber segala mujizat. Hati Tuhan adalah sumber mujizat.
Ketika kita menawan hati Tuhan, maka Bapak Ibu akan penuh dengan mujizat Tuhan. Bapak Ibu akan berjalan dengan jalan mujizat setiap hari. Kita akan melihat terobosan, kita akan melihat pemulihan, jalan keluar. Dan mujizat yang paling banyak terjadi itu ketika orang Israel ada di padang gurun. Ketika Bapak Ibu mengalami ujian, mengalami masalah, itu sebenarnya Tuhan sedang membawa kita ke dalam jalan-jalan mujizat. Ketika masalah terjadi, ketika persoalan terjadi, sebenarnya itu adalah jalan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak membawa kita melewati jalan-jalan yang enak, tapi Tuhan membawa kita melewati jalan-jalan sempit, melewati gunung, melewati batu-batu cadas. Tujuannya cuma satu, supaya kita bergantung kepada Tuhan dan melihat mujizatnya. Amin. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Dia, mencari mujizatnya, saya percaya pasti kita dapat. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, menurut Roma 10:9 dan 10, maka kita menerima paket yang namanya salvation. Paket itu namanya keselamatan, dan keselamatan itu komplit. Di dalam keselamatan itu ada mujizat, ada berkat, ada jalan keluar, ada terobosan. Keselamatan itu bukan cuma Bapak Ibu masuk surga. Keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, itu komplit, itu paket, saudara. Di dalamnya itu ada berkat, ada mujizat, tanda-tanda heran, segalanya ada di situ. Makanya Markus pasal 16 maksud saya, ayat 17 sampai ayat 18 berkata begini. Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Wow, ketika Anda percaya Yesus, maka tanda-tanda ini menyertai kita. Tidak dikatakan tanda-tanda ini hanya menyertai hamba Tuhan tertentu, menyertai pendeta saja. No, orang yang lulus seminari, orang yang di belakangnya ada STH, ada MTH, di depannya ada doktor. No. Tapi Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan cuma satu orang, tapi many people. Banyak orang. Dan dikatakan begini, tanda pertama adalah mereka mengusir setan-setan demi namaku. Orang percaya yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka, tandanya adalah mereka mengusir setan demi nama Yesus. Yang kedua adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terjemahan bahasa sehari-hari berkata, mereka akan berbicara dalam bahasa roh. Wow. Dan yang ketiga, dikatakan begini, bahwa mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan yang keempat, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Alkitab tidak berkata bahwa hanya orang tertentu yang melakukan itu. Tapi Alkitab berkata di dalam kata keselamatan, dalam kata ketika Anda berkata, saya percaya. Dan ketika Anda menghadapi orang yang kerasukan setan, menghadapi orang yang hidup dalam perdukungan, dalam magic, saudara dan saya punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Sekarang ini kenapa belum terjadi? Karena kita tidak mempraktekannya. Tuhan mau kita mempraktekannya. Belajar. Kalau saudara dan saya lihat orang sakit, tumpangin tangan. Kalau saudara dan saya lihat bahwa orang dengan kuasa kegelapan dalam gereja terjadi kelepasan, maka belajar doa, usir, jangan bergantung kepada seseorang. Saya percaya bahwa ketika semua kita belajar mempraktekkan karunia sebagai tanda-tanda orang percaya, maka gereja akan berjalan dalam tanda-tanda heran dan mujizat. Saya bayangkan di kota-kota kita tinggal, negara kita tinggal, orang akan membawa orang-orang sakit dari rumah sakit di jalan-jalan. Mereka berharap supaya tiba-tiba ketika Anda berjalan, bayangan Anda mengenal mereka dan mereka sembuh. Seperti bayangan Petrus menyembuhkan orang-orang di jalan. Revival akan datang dengan cara yang luar biasa di depan kita, di hari-hari ini dan di depan kita. Tapi orang percaya harus meresponi firman Tuhan. Orang percaya tidak boleh cuma masa bodoh, tidak hanya menerima untuk diri sendiri. Tidak hanya, saya terima mujizat dan saya sembuh. Kanserku sembuh. Mujizat terjadi dalam bisnis, pekerjaanku, keuanganku terjadi terobosan. Bukan hanya itu. Lalu Bapak Ibu tidak cari Tuhan, tidak mengharapkan itu. Tidak mengharapkan revival yang lebih besar. Hati Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa. Hati Tuhan adalah untuk keselamatan keluarga.
Hati Tuhan adalah supaya anak-anakmu diselamatkan, supaya suamimu diselamatkan, supaya istrimu diselamatkan, supaya kotamu dan bangsamu diselamatkan. Wow. Tanda-tanda ini Tuhan berikan untuk perlengkapan perang saudara dan saya. Haleluya. Artinya mujizat bukanlah sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Mujizat harus menjadi lifestyle kehidupan kita. Karena ini tanda bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan saya jangan cuma KTP kita Kristen, tapi kita tidak hidup di dalam, berjalan dalam tanda-tanda heran dan mujizat. Kalau cuma hanya satu orang yang dipakai dengan tanda heran dan mujizat, itu gereja kurang sehat. Tapi kalau semua kita yang percaya kepada Tuhan, berjalan dalam tanda-tanda heran dan mujizat, mengusir setan-setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, memegang ular, dan mereka minum racun maut, tidak akan celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Itu tanda gereja yang sehat. Kalau semua jemaat, semua orang percaya di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Amin. Nanti spesifikasi karunia-Nya yang Tuhan berikan itu kepada orang-orang tertentu, bagi saya itu adalah spesial, spesifikasi spesial, ada dokter spesial. Tapi secara umum Bapak, Ibu, dan saya diberikan Markus 16 ayat 17-18. Hari ini kalau ada orang kesurupan, nggak usah panggil Pastor Luther dulu. Bapak, Ibu, langsung belajar usir setan. Mungkin waktunya lama, belajar dengan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, minta Roh Kudus, ajarkan aku bagaimana ngusir setan. Bapak, Ibu, ketika masa-masa ambil waktu dan berpuasa, ikut. Karena itu adalah cara untuk Tuhan melatih kita, supaya roh kita berkembang. Alkitab katakan mematahkan kuk, melepaskan orang-orang yang terikat, membawa orang-orang yang telanjang pulang ke rumah, memberikan kepada mereka pakaian, memberikan makanan kepada mereka. Itu adalah cara saudara dan saya mematahkan kuk perhambaan. Perlu dipahami juga. Dan dimengerti bahwa Tuhan tidak pernah membuat mujizatnya menurut agenda kita. Atau seperti yang kita mau. Melainkan mujizat terjadi sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Mujizat tidak terjadi sesuai kehendak kita. Saya mau supaya orang ini sembuh. Itu maunya kita. Tapi apa itu maunya Tuhan? Berarti Bapak, Ibu, harus datang kepada kehendaknya Tuhan. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Atau meminta Tuhan menyatakan mujizatnya sesuai dengan konsep kita. No, tidak akan pernah terjadi. Haleluya. Saya lihat satu waktu, saya doain seorang kepala sekolah SD. Saya lupa nama kepala sekolah SD apa. Dan itu tangannya panjang pendek, tangan kanannya pendek. Tangan kirinya normal. Saya ingat waktu itu ketika saya datang ke rumahnya dan beliau ada di situ. Ya, bukan, saya datang ke tetangganya dan dia ada di situ. Dan tetangga ini anak Tuhan, teman kami. Dan dia berkata begini, Pak Luther, ini tetangga saya ini tangannya pendek, tangan kanannya pendek, tangan kirinya normal. Beliau kepala sekolah SD negeri. Kemudian saya minta coba Bapak berdiri dan luruskan tangannya ke depan. Benar, tangan kanannya itu cuma sampai di sini. Saya tanya berapa lama? Kurang lebih mungkin hampir 15-17 tahun. Tangannya pendek. Kenapa tangan pendek? Karena waktu itu jatuh. Kemudian akhirnya tulangnya patah. Dia waktu itu nggak punya uang. Sehingga dia hanya pergi kepada dukun-dukun kampung. Kemudian berobat. Lalu ketika dia sembuh, tangan kanannya pendek. Dan saya ingat waktu itu, saya mendoakan Bapak itu. Ketika saya doakan Bapak itu, saya lihat bahwa bahu kanan itu tiba-tiba kok turun. Miring. Saya itu bingung. Pikiran saya berharap begini, tiba-tiba tangan itu ditarik oleh Tuhan, bunyi krok. Itu pikiran saya, maunya saya. Tapi yang di depan mata yang saya lihat, bahwa ketika saya minta Roh Kudus, tarik tangan ini. Saya lihat bahu kanan Bapak itu turun. Dia miring, saudara. Dia miring. Dia miring pada saat tertentu. Ketika dia miring, tangan kanan ini, kalau Bapak Ibu begini, miring kanan, tiba-tiba tangan yang pendek itu bisa tiba-tiba seperti panjang, saudara. Dan ketika saya lihat ujung tangannya ini, tiba-tiba sudah sampai di ujung tangan kiri. Saya lihat kok bisa normal. Saya katakan, Bapak balik badan normal lagi. Ketika balik badan normal, tangan kanannya itu sudah normal. 15 tahun, tangan kanannya pendek.
Dia sering dibully sama anak-anaknya, anak-anak yang di sekolah. Kalau misalnya dia berikan kepada anak-anak yang disiplin, ketika dia ke kantor, mereka bilang orang cacat dan sebagainya, dia dibully. Saudara. Tapi hari itu saya lihat, mujizat terjadi di depan mata saya. Orang tangan pendek disembuhkan oleh Tuhan. Saya juga heran. Karena pikiran saya berharap bahwa tiba-tiba tangannya itu ditarik dan bunyi. Krok, 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 krok. Saya berharap seperti itu. Tapi Tuhan hanya miringkan bahunya sedikit. Dan dia alami mujizat. Yang tadinya tulangnya patah, tulangnya tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Tiba-tiba kembali, muncul tulang yang baru, sel yang baru, otot yang baru, dan tangannya normal. Saya minta dia putar-putar tangannya. Saya tanya, sakit Pak? Dia bilang nggak sakit. Coba ke kanan, ke begini, seperti orang senam pagi, seperti itu. Dia katakan, saya sudah sembuh, Pastor Luther. Wow. Saya percaya kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, mujizat adalah sesuatu yang normal. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau saya hidup di dalam kerajaan Allah, mujizat adalah sesuatu yang normal. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Atau meminta Tuhan menyatakan mujizatnya sesuai dengan konsep kita. Saya berharap tadi supaya sesuai dengan pikiran saya, kehendak saya. Tapi Tuhan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Saya tidak datang hari itu untuk mendoakan Bapak itu. Saya datang hari itu untuk keluarga teman saya. Mamanya sakit dan minta saya mendoakan dia. Tapi hari itu Tuhan melakukan mujizat. Sesuatu yang di luar pikiran saya. Tuhan sediakan. Dan hari ini saya bisa bersaksi itu kepada saudara. Mujizat terjadi bagi kepala sekolah ini. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saya percaya kalau hidup kita benar. Hidup kita belajar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, penyertaan Tuhan akan kita rasakan setiap hari. Kalau kita hidup benar, saya yakin satu waktu kalau Anda hidup benar, Anda nggak perlu usir setan. Setan lihat Anda, setan teriak-teriak. Ketika Yesus jalan aja, Yesus belum usir setan, setan sudah teriak-teriak, kamu datang, setan sudah teriak. Dan beberapa kali saya lihat dalam pelayanan, ada kalanya setan itu lihat kita yang merasuki seseorang, lihat kita udah teriak-teriak. Saya ingat satu waktu dalam jemaat ada orang yang suka pakai kuasa kegelapan. Dia duduk paling belakang. Saya ingat waktu itu saya duduk paling depan. Sebelum firman saya pergi mau ke kamar mandi, saya lewati orang itu. Baru lewati orang itu persis matanya lihat mata saya. Maka tiba-tiba dia kelepasan, saudara. Roh jahatnya keluar, teriak-teriak. Saya hanya mau lewat ke kamar mandi. Tapi karena orang itu duduknya di lorong, ketika dia lihat saya lewat, saya juga lihat. Dia lewat, mata kami bertatapan. Roh jahatnya manifestasi dalam orang itu, dan dia keluar. Artinya begini, bahwa ketika kita hidup menjadi orang benar, hidup sesuai kehendak Tuhan, maka mujizat akan menjadi lifestyle dalam hidup kita. Gaya hidup kita akan penuh dengan mujizat. Dan mujizat Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang benar yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bukankah Dia Immanuel? Dia tidak akan membiarkan kita. Semua yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, menolong kita, dan kita sanggup menanggung setiap persoalan karena mujizat terjadi. Ketika Israel berkata tidak mungkin ada jalan, Tuhan membuka laut Teberau, dan mereka berjalan di tanah yang rata. Ketika mereka berkata tidak ada makanan, Tuhan menurunkan makanan dari surga, membuka pintu-pintu air dari batu karang yang ada di padang gurun dan memberi mereka makan sampai kenyang. Kasut di kaki mereka itu menjadi besar mengikuti ukuran kaki mereka. Baju yang ada di badan mereka menjadi besar mengikuti tubuh mereka yang semakin dewasa. Tuhan bisa melakukan mujizat ketika mereka ada di padang gurun. Mereka mengalami mujizat luar biasa. Jadilah orang benar yang takut akan Tuhan. Jalani hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan mujizat akan terjadi tiap hari dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan.